Lu tahu gak sih tadi pelajaran perancangan kontrak dari dosen kita? Itu kok, nah itu tuh gue nggak ngerti loh, gimana sih? Yang- Ada bagian yang nggak gue ngerti. Gue pengen nanya ke dosennya, tapi nggak sempet karena waktu udah habis. Menurut lu bisa nggak jawab pertanyaan itu Gue dari? sih udah nyatet ya beberapa Hmm. tadi. Cuman nanti kita diskusin aja lebih lengkapnya pertanyaan lu kayak mana. 3 doang sih, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, aman aja. Oke. Oke nih, jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kontrak? Habis itu perancangan kontrak sama apa itu fungsi kontrak. Habis itu jangan lupa yang terakhir itu tuh apakah kontrak itu dinyatakan sah jika terpenuhi syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oke. Jadi berdasarkan yang gue dapet atau yang gue catat dari kelas tadi, kontrak adalah perjanjian yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum dengan kata sepakat yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ayat 1. Lalu untuk perancangan kontrak atau kontrak drafting adalah proses menyusun atau merumuskan klausal-klausal perjanjian yang secara rinci, sistematis, dan jelas yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak dan meminimalisir terjadinya sengketa. Lalu untuk fungsi kontrak, yang pertama ada menimbulkan kepastian hukum pastinya. Lalu yang kedua adanya meminimalisir terjadinya sengketa. Yang ketiga memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Yang terakhir, kontrak itu dinyatakan sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata apabila 4 syarat ini terpenuhi. Yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua adanya cakap hukum, yang ketiga adanya objek tertentu, dan yang terakhir adanya sebab yang halal. Itu aja sih yang gua mengerti berdasarkan penjelasan tadi. Oh, jadi gitu. Ya udah, makasih untuk yang pertanyaan pertama. Lanjut kita pertanyaan kedua. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan kedua, yaitu adalah apa sebenarnya akibat hukum dari kontrak yang telah dibuat secara sah dan apa dasar hukum dari jawaban Anda sebagai teman saya. Oke. Mengenai akibat hukum dari kontrak tersebut. Oke. Akibat hukumnya yang pertama mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak atau bisa disebut asas fakta sunt serpanda. Yang kedua, para pihak wajib melaksanakan isi kontrak dengan itikat baik. Dan yang terakhir menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut di pengadilan apabila terjadi wan prestasi. Nah, untuk dasar hukumnya terdapat di pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi pada ayat 1, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat 2, persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan ayat ketiga, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itu aja dari pertanyaan lo yang bisa gue jawab. Kasih ya sebelumnya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini juga yang lumayan sulit menurut saya. Boleh. Langsung aja. Oke, untuk soal yang terakhir itu tuh saya ini pengen tahu 4 asas pokok dalam hukum kontrak dan berikan apa itu dasar hukum dari asas-asas tersebut. Oke, 4 asas hukum kontrak, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas membuat atau tidak membuat kontrak, menentukan isi, bentuk, dan dengan siapa dia membuat kontrak. Untuk dasar hukumnya ada pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Untuk
asas nomor 2 ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian yang sah terlahir sejak berucapnya kata sepakat. Dasar hukumnya ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas Pacta sunt servanda, yaitu perjanjian sah harus dipatuhi dan dilaksanakan terkecuali karena adanya kebijakan yang diatur oleh undang-undang. Untuk dasar hukumnya ada pada pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Yang terakhir ada asas beritikat baik, yaitu perjanjian harus dibuat dan dipatuhi berdasarkan itikat baik. Untuk dasar hukumnya ada pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Oke, segitu aja ya untuk pertanyaan lu. Terima kasih ya, akhirnya gue udah ngerti Oke, apa oke. aja itu tentang kontrak, apa itu perancangan kontrak, fungsi kontrak, terus asas-asas kontrak dan lain-lain lah. Makasih ya. Oh ya. Kalau ada yang kurang paham kita diskusin lagi aja besok. Oke, ntar aja ya. Mungkin Oke. kalau dosennya udah membahas yang lain. Ya, ya. Sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Farel Irawan dengan NPM 2412011282 dan Saya Zulfarullah Al-Musyafa Abdika dengan NPM 24120111277. kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.